Halo, my brother, my sister, my mother, my grandmother, my Mona, my Saro, my love. Ketemu lagi. Hari ini saya mau bahas mengenai satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang coaching. Apa bedanya antara coaching dengan training, mentoring, counseling, dan consulting? Beberapa minggu yang lalu, saya baru mengikuti 3 kelas coaching dari ASEAN Coaching Alliance. Sombong amat. Yang pertama, Licensed Professional Coach, yaitu bagaimana caranya menjadi seorang coach yang lebih profesional. Kedua, Licensed Life Coach, yaitu bagaimana membantu seseorang untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dan ketiga, Licensed Business Coach, yaitu bagaimana cara untuk mengakselerasi sebuah bisnis. Coaching tidak mengeong. Oh, itu beda. Coaching merupakan sebuah pendekatan yang sangat efektif karena menurut survei dari ICF, International Coach Federation, 99% coachee atau orang yang di-coaching mengaku puas terhadap keseluruhan pengalaman di coaching. Juga survei yang dilakukan oleh Labs, training dapat meningkatkan produktivitas hingga 22%, namun training plus dengan coaching dapat meningkatkan produktivitas hingga 88%. Wow. Jadi apa bedanya antara training, mentoring, coaching, counseling, dan consulting? Kalau anak saya nggak bisa bikin teh manis, lalu saya ajarkan langkah-langkah bikin teh manis, dari tuang air panas, kasih gula, aduk-aduk, lalu celupin tehnya, sehingga anak saya bisa bikin teh, itu namanya training. Dari nggak bisa, jadi bisa bikin teh manis. Lalu saya bilang sama anak saya, nanti kalau tamu papi datang, kamu bikinin teh manis. Oke? Oke papi. Lalu ada tamu datang, Pak Amir datang, dibikinin teh manis. Pak Budi datang, dibikinin teh manis. Pak Charlie datang, tidak dibuatkan teh manis. Apakah anak saya perlu saya ajarkan lagi cara bikin teh manis? Yes, tidak perlu. Anak saya apakan? Yes, saya tanya. Kenapa kamu nggak bikinin Pak Charlie? Itulah coaching. Maka dia akan menjawab dan jawabannya akan datang dari dalam. Lalu saya mendampingi anak saya bagaimana caranya membuat teh manis. Anak saya yang bikin, saya mendampingi di sebelahnya. Saya lihat step by step hingga dia berhasil membuat teh manis tersebut. Itulah yang disebut dengan mentoring. Jadi ilmunya satu garis. Biasanya ini adalah hubungan antara senior dengan junior. Misalnya senior teknisi pesawat terbang mendampingi junior teknisi pesawat terbang. Oke. Atau misalnya seorang sales joint field work dengan seorang sales yang masih junior. Kalau anak saya bikin teh manis sampai dia frustasi, nggak jadi-jadi teh manisnya. Akhirnya dia merasa dia tidak bisa bikin teh manis. Dia merasa sedih, dia merasa dirinya ini tidak berharga. Lalu datang kepada saya dan saya terapi, itu namanya counseling. Namun bila anak saya sudah berusaha membuat teh manis dan belum berhasil, kemudian dia mengundang saya, membeberkan langkah-langkah yang dia lakukan selama ini, lalu saya mencatat, mempelajari apa-apa yang sudah dia lakukan, dan saya pulang ke rumah, lalu saya merenungkan solusinya menggunakan pengalaman-pengalaman yang saya miliki, dan saya temukan misalnya ada 5 hal yang harus dia lakukan. Keesokan harinya saya ngomong sama anak saya, oke, papi sudah temukan solusinya. Terus dia tanya, apa papi? Saya bilang, tunggu dulu, transfer dulu. Kemudian dia transfer dan saya kasih 5 solusinya. Itu yang disebut dengan consulting. Pelaksanaannya, keputusannya ada di dia, tapi dia pinjam filter saya untuk menemukan solusi atas sesuatu yang sedang dia hadapi. Untuk lebih jelasnya membedakan antara training, mentoring, coaching, counseling, dan consulting, kita lihat yang satu ini. Training, contohnya tadi dari nggak bisa bikin teh manis, jadi diajarin bikin teh manis. Metodenya apa? Metodenya adalah training, atau orang bisa bilang teaching, diajarin. Sumber solusinya datang dari trainernya. Sementara mentoring, contohnya tadi adalah
didampingin bikin teh manisnya, diliatin. Metodenya apa? Metodenya adalah damping. Tapi minimal ada jelas ya. Jadi artinya ditemenin antara senior dan junior. Sumber solusinya datang dari mentornya. Nah, coaching itu contohnya adalah tadi ketika dia nggak buat, ditanyain kenapa nggak bikin teh manis. Metodenya adalah asking. Kelebihannya adalah jawaban itu akan muncul dari dalam sehingga meningkatkan adanya sebuah kesadaran. Nice. Dan biasanya jawaban yang datang dari orang itu sendiri, dia cenderung akan lebih senang untuk mengeksekusi atau menjalankan. Sumber solusinya datang dari mana? Datangnya dari coachee atau orang yang di-coaching. Keempat, konseling. Anaknya stres karena bikin teh manis nggak jadi-jadi. Frustasi, maka diberesin emosi yang disebabkan karena bikin teh manis. Metodenya adalah diterapi. Sumber solusinya sama-sama. Tentunya si terapis memberikan sebuah metode, si klien juga mengizinkan proses terapi itu agar bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah consulting, yaitu dikasih solusi bagaimana cara membuat teh manis. Jadi dibawa pulang dulu, dipikirkan, direnungkan, pinjam filter, dikasih solusinya. Metodenya adalah dalam bentuk advising, lalu yang akan menjalankan adalah si klien itu sendiri. Sumber solusinya datang dari mana? Sumber solusinya datang dari si konsultannya. Jadi itu perbedaan antara training, mentoring, coaching, counseling, dan consulting. Bila Anda merasa video ini bermanfaat, Anda bisa subscribe, like, comment, and share. Senang bisa berbagi dengan Anda. Sukses buat Anda, and I love you so much.